Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan juz 26 sampai terakhir sampai surat Qaf ya. Berarti kita sekarang masuk surat baru dan juz baru, yaitu juz 25. Bukan dari awal juz 25 tapi dari surat Asy-Syura. Karena awal juz 25 itu ada di surat Fussilat sebelum surat Asy-Syura yang akan kita bahas ini. Ya, itu yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas di juz 25, kita mulai dari surat Asy-Syura lalu ke surat setelahnya sampai habis, lalu lanjut ke juz 24 dan seterusnya. Dari belakang ke depan. Biasanya depan ke belakang, tapi ini belakang ke depan, tak masalah. Ya, jadi yang akan kita bahas surat Asy-Syura. Syura artinya apa? Dari bahasa Indonesia nih. Dewan Syura. Apa Syura? Musyawarah ya, syura itu musyawarah. Kenapa? Muktamar. Ya, syura muktamar atau apapun ya. Intinya surat ini dinamakan surat Asy-Syura karena ada kata syura dalam ayat ya. Nanti akan kita lewati ayatnya. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah sebelum hijrah, bukan di Mekah titik ya. Karena kalau surat turun di Mekah tapi setelah hijrah, namanya bukan surat Makkiyah tapi Madaniyah. Nah ini, jadi ini surat Makkiyah yang turun kepada Nabi SAW ketika beliau di Mekah dan belum berhijrah ke Madinah. Nah di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan Makkiyah, ayat ini, surat ini termasuk surat Makkiyah illa, kecuali firman Allah Ta'ala, qul la as'alukum, dalam ayat ke-20 berapa tadi, 23 dan seterusnya. 4 ayat katanya. Artinya seluruhnya surat Makkiyah diturunkan di Mekah kecuali 4 ayat yang dimulai dari qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba itu. Nah, itu 4 ayat ini katanya tidak termasuk Makkiyah, berarti termasuk Madaniyah, diturunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Salatun wa khamsuna ayat, dan surat Asy-Syura ada 53 ayat, nazalat ba'da Fussilat, diturunkan setelah surat Fussilat. Nah, jadi saya lagi ini termasuk surat Makkiyah kecuali beberapa ayat tadi yang disebutkan oleh oleh Imam Al-Mahalli. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menyinggung tentang perkataan penulis di sini, ini surat Makkiyah kecuali beberapa ayat, beliau mengkritik ya, karena ketika seorang menyatakan ini surat Makkiyah kecuali ayat-ayat ini Madaniyah, nah ketika menyatakan ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah, butuh apa? Dalil ya. Dan kata beliau tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa surat Makkiyah, surat Asy-Syura ada yang Madaniyah, maka asalnya surat Asy-Syura Makkiyah semuanya. Terus bagaimana, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan i'tirad, istilahnya sanggahan dari sebagian orang. Terus bukankah kita bisa menentukan ini surat Madaniyah turun ketika Nabi setelah hijrah? Dilihat dari konteks ayatnya, misalkan ayatnya bicara tentang permasalahan cabang agama, bukan tauhid, berarti ini surat Madaniyah. Bukankah ini cukup? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak cukup. Ya, itu nggak cukup. Artinya apa? Untuk menyatakan ini Makkiyah Madaniyah butuh dalil. Dan asalnya kalau suatu surat dari awalnya Makkiyah maka sampai akhir Makkiyah. Dan kalau suatu surat dari awalnya suratnya Madaniyah diturunkan ketika Nabi hijrah, setelah Nabi hijrah, maka sampai akhir pun Madaniyah.
Jadi tidak dibagi-bagi. Apalagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap surat ini kaidah Bapak ya, kaidah yang disebutkan Syekh, setiap surat yang dimulai dengan huruf abjad, Hamim, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Nah, setiap surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, Hamim, Abata, yang kayak gitu, maka itu termasuk surat makkiyah. Ini kaidah nih, kaidah penting yang bisa kita hafalkan mudah ya. Setiap surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, muqatta'ah itu huruf hijaiyah, Hamim, Alif Lam Ra, maka itu surat makkiyah, kecuali dua surat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena Al-Baqarah dimulai dengan apa? Alif Lam Mim. Ini makkiyah apa madaniyah? Madaniyah. Begitu juga surat Ali Imran, apa mulainya? Alif Lam Mim juga kan? Nah, ini madaniyah. Nah, selain dua surat ini yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, maka itu termasuk surat makkiyah. Dan termasuk diantaranya ini yang kita bahas sekarang, surat Asy-Syura. Nah, itu ya. Insyaallah jelas. Jadi mudah dihafal Bapak. Setiap surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah seperti Hamim, Alif Lam Ra, maka itu asalnya surat makkiyah, kecuali dua surat. Dua surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya dimulai dengan huruf muqatta'ah, tapi keduanya madaniyah, bukan makkiyah. Nah, itu faidah yang baru saya dapatkan tadi dari pembacaan tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan surat Asy-Syura ini. Nah, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Takadus samawatu yatafaqqarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Nah, kita bahas dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Hamim, Ain Sin Qaf. Apa artinya? Apa artinya Bapak-bapak? Hamim apa artinya Hamim? Allahu a'lam. Jadi sini kata Imam Al-Mahalli, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Allahu a'lam bimuradihi bihi. Allah lah yang lebih tahu maksud dari Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ya, artinya ini termasuk ayat yang maknanya apa? Tidak bisa, bukan tidak bisa, artinya kita tidak bisa memastikan maknanya apa. Sebagian ulama memasukkan ayat ini termasuk ayat mutasyabihat yang pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah, ya. Sebagian seperti itu Bapak ya, bukan semuanya. Nah, terus apakah Hamim, Ain, Sin, Qaf ini punya makna? Punya makna tidak kira-kira? Punya makna? Hah? Ya, kalau kita lihat perkataan Imam Al-Mahalli, Allah lebih tahu apa maksudnya. Berarti kalau suatu perkataan ada maksudnya, berarti ada maknanya. Ini pendapat sebagian ulama mufassirin ya. Sebagian ulama mufassirin menyatakan ada maknanya, tapi maknanya tidak kita ketahui. Tapi pendapat sebagian ulama lain menyatakan nggak ada maknanya. Karena Hamim ini kan sekedar huruf. Nggak ada maknanya Hamim. Sama seperti A ada artinya A. B, A nggak ada kan? Kecuali kalau AA, nah itu baru
manggil orang lebih tua AA ya itu. Tapi kalau A saja nggak ada maknanya, B tidak ada maknanya, C tidak ada maknanya. Tapi ketika huruf itu digabung, aba-aba, ada maknanya. Nah, artinya kalau sekedar disebutkan huruf tidak ada maknanya. Jelas Bapak ya? Ini pendapat ulama. Jadi perlu kita ketahui ada dua pendapat. Ada yang menyatakan hamim, alif lam ro, alif apalagi kaf ha ya ain shad ha, ini semua huruf yang ada maknanya tapi tidak kita ketahui maknanya. Jelas? Huruf-huruf ini pendapat sebagian ulama menyatakan huruf-huruf ini ada maknanya tapi tidak kita ketahui maknanya. Pendapat kedua, huruf-huruf tadi nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Berarti kalau nggak ada maknanya bisa kita ketahui maknanya. Ya nggak ada lah, karena maknanya aja nggak ada. Nah, terus timbul pertanyaan. Ya sebelumnya perlu kita ketahui, yang berpendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya huruf qat'ah ini tidak ada maknanya. Dan ini mungkin pendapat yang lebih kuat. Jadi hamim, ain, sin, qaf, alif, lam, ro ini tidak ada maknanya karena huruf saja. Huruf tidak ada maknanya, sama dalam bahasa Indonesia kan, A, B, C, D ada maknanya. Nah, tapi ketika huruf ini bergabung dengan yang lain bisa jadi ada maknanya. Tapi kalau sekedar huruf saja tidak ada maknanya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan hamim, ain, sin, qaf, huruf muqatta'ah ini tidak ada maknanya. Tapi timbul pertanyaan, kalau nggak ada maknanya berarti Al-Quran Allah sia-sia menurunkan ayat seperti ini. Bagaimana tuh? Kata Syekh, enggak. Memang tidak ada maknanya, tapi ketika disebutkan dalam Al-Quran pasti ada faidahnya. Jelas apa ya? Pasti ada faidahnya. Memang hamim sekedar huruf tidak ada maknanya, tapi ketika disebutkan dalam Al-Quran pasti ada faidahnya. Faidahnya apa? Di antaranya yang disebutkan para ulama untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Buktinya apa nih? Huruf-huruf Arab. Hamim, alif, lam, ro, toha. Nah ini. Huruf-huruf ini, Al-Quran ini disusun dari huruf-huruf berikut ini. Huruf-huruf Arab. Tapi kalian, wahai bangsa Arab, tidak sanggup membuat yang serupa dengan Al-Quran. Nah ini maksudnya kata para ulama. Ya, menunjukkan mukjizat ya, Bapak ya. Menunjukkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini disusun dari huruf-huruf hijaiyah. Sama seperti kalian berbicara tersusun dari huruf hijaiyah. Tapi anehnya kalian tidak bisa membuat karya tulis yang serupa dengan Al-Quran. Nah itu Bapak ya. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi ada dua pendapat terkait huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang menyatakan ada maknanya, tapi tidak diketahui maknanya. Yang kedua, tidak ada maknanya, tapi bukan berarti sia-sia. Pasti ada faidahnya. Karena tidak mungkin satu pun ayat dalam Al-Quran tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Walaupun bisa jadi tidak ada maknanya atau kita belum mengetahui maknanya. Yaitu ada perbedaan pendapatnya ini supaya kita menambah wawasan kita. Karena kalau kita cuma tahu satu pendapat, kadang ketika menyaksikan pendapat yang beda sudah langsung mencap salah, sesat ya. Kalau menyatakan salah nggak masalah, kan? Kita udah belajar nih dalam masalah tafsir, fikih, kita udah belajar ada dua pendapat, lalu diteliti pendapat pertama benar. Kalau kita meyakini pendapat A benar, berarti pendapat B benar apa salah? Nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Kebenaran itu cuma satu. Jelas apa ya? Dalam masalah ini, ya contohnya gini aja lah. Masalah air liur anjing. Ada yang berpendapat najis, ada yang berpendapat tidak najis. Kalau orang yang mengambil pendapat air liur anjing itu najis, berarti dia meyakini orang yang berpendapat air liur anjing tidak najis, benar apa salah berarti? Pasti meyakini salah kan? Ya wajar, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu kalau menyatakan ini pendapat benar, yang itu salah dan sesat orangnya. Nah ini lain lagi. Kalau menyatakan pendapatnya salah nggak apa-apa. Tapi kalau menyatakan orangnya sesat, nah ini hati-hati. Ada toleransi dalam hal ini Bapak ya. Jadi menyalahkan itu tidak semuanya salah. Ya. Karena ada sebagian orang ini orang gampang menyalahkan. Sebentar-bentar menyalahkan. Ya kalau kita nggak menyalahkan berarti kita membenarkan. Ya tidak.
ya kan? Maka perlu kita ketahui tidak semua menyalahkan itu salah, gitu loh. Dan tidak semua membenarkan itu benar, ya. Kalau kita menyalahkan sesuatu yang salah, ya nggak masalah, ya. Karena nggak semua perkara di dunia ini benar, betul tidak? Ya kan? Ya, jadi yang keliru itu kalau sampai menyesatkan. Yang beda pendapat, misalnya saya meyakini air liur anjing najis. Nah, ada ulama lain menyatakan air liur anjing tidak najis. Nah, pendapat Imam Malik tidak najis. Saya katakan pendapat Imam Malik salah. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau saya katakan Imam Malik sesat, boleh? Nggak boleh. Bisa dibedakan ya. Kalau pendapatnya kita salahkan nggak masalah ya. Tapi kalau orangnya kita katakan sesat, nah ini baru masalah. Nah, jadi itu ada dua pendapat terkait huruf muqatta'ah, perlu kita ketahui supaya wawasan kita lebih luas ya, tidak kaku, tidak sempit. Lalu kita lanjut. Hamim ain sin qaf ya. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Demikianlah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu Allah yang maha pengat, maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini gaya bahasa Arab kadang pelakunya diakhirkan, Bapak. Jadi kalau terjemahan yang enak kan begini, demikianlah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Ini sebenarnya terjemahan pas. Tapi urutannya nggak seperti itu tadi. Demikianlah memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Siapa? Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itu ya. Nah ini perlu kita ketahui juga ya. Ini gaya bahasa Arab. Kadzalik, demikianlah mithla dzalikal iha, seperti wahyu yang seperti penyampaian wahyu itu, yuhi ilaika, dia memberikan wahyu kepadamu. Uhiya ilal ladzina min qablik, jadi sebagaimana dia memberikan wahyu kepadamu dan juga kepada orang sebelummu. Seperti wahyu, seperti penyampaian wahyu itu, dia memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Allahul Azizul Hakim, Allah lah, artinya yang memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang sebelummu, yaitu Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa. Apa maksudnya? Fi mulki, dalam kekuasaannya. Allah maha perkasa dalam kekuasaannya. Al-Hakim, maha bijaksana fi sun'ihi, dalam perbuatannya. Maksudnya apa? Allah maha perkasa dalam kekuasaannya. Kalau dikatakan perkasa, artinya tidak ada satupun yang sanggup menolak apa keputusan Allah. Perkasa, ya kan? Ya sama seperti kalau kita menyatakan ada orang yang tidak ada satupun orang yang berani menghadapi orang ini. Ketika dia ngomong, semuanya tunduk. Ketika dia berjalan, semua orang menyingkir. Ketika ada orang yang memukul dia, langsung dipukul, jatuh, pingsan. Kita katakan orang ini apa? Perkasa, kan? Nggak ada satupun yang sanggup melawannya. Dan Allah punya sifat perkasa, Al-Aziz. Cuman keperkasaan Allah tidak sama dengan, nah ini Bapak. Makanya kalau diterjemahkan, dikasih kata maha, ya maha perkasa, nah, gitu. Itu menunjukkan keperkasaan Allah tidak sama dengan keperkasaan makhluk. Ya, Allah lah Allah yang maha perkasa dalam hal kekuasaannya, dalam hal kerajaannya. Al-Hakim, yang maha bijaksana fi sun'ihi, dalam perbuatannya. Apa maksudnya maha bijaksana dalam perbuatannya? Apa maksudnya Bapak? Ini sering kita lewati. Hakim, maha bijaksana dalam perbuatannya. Maksudnya apa itu? Artinya segala perbuatan Allah berdasarkan hikmah. Nah, ini penting nih kita. Ini akidah Ahlus Sunnah ya. Segala perbuatan Allah berdasarkan hikmah. Tidak mungkin sia-sia. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tanpa sebab, tujuan, dan hikmah. Karena yang melakukan sesuatu tanpa sebab, tanpa tujuan, tanpa hikmah, ini adalah orang yang tidak waras. Ya tidak? Orang tidak waras, sakit jiwa, melakukan sesuatu
Kadang sholat tapi tanpa niat, iya nggak? Ya, kalau kita menyatakan Allah melakukan sesuatu tanpa sebab tujuan nikmat, berarti kita sudah mencela Allah, menyamakan Allah dengan orang yang tidak waras. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu celaan bagi Allah ya. Ya, jadi kita kembali lagi. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelummu maksudnya siapa? Para nabi dan rasul ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Nah, di sini Allah menyebutkan kekuasaan Allah yang demikian luas. Karena apa? Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu di bawah genggaman Allah. Ya, di bawah kekuasaan Allah, milik Allah. Dan dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tinggi, di sini Imam Al-Mahalli ala khalqihi, tinggi di atas makhluknya. Berarti menetapkan apa? Ketinggian Allah di atas, ya kan? Al-Azim, yang maha besar. Ya, Allah maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar artinya Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Ya, zatnya, kedudukannya. Ya, zat Allah maha besar, Bapak ya. Karena di hari kiamat nanti bumi digenggam, langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Berarti kecil kan? Kecil sekali langit dan bumi itu. Artinya Allah maha besar ya. Maka keliru kalau Allah kalau ada yang menyatakan Allah membutuhkan tempat. Allah nggak butuh tempat. Ya, nggak butuh tempat karena Allah maha besar ya. Ketika kita katakan Allah di atas, bukan berarti Allah membutuhkan tempat ya. Jangan samakan Allah dengan makhluk ya. Jangan samakan Allah dengan manusia. Nah, kita kembali lagi, di sini Allah menyebutkan tanda kekuasaannya, miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan, kata Imam Al-Mahalli. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, entah itu kerajaan, makhluk atau hamba-hambanya. Jadi segala kerajaan di langit bumi milik Allah. Segala makhluk yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Semua hamba yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Yang di langit siapa? Para malaikat ya, yang di bumi ya kita ya, dan hewan-hewan. Wa huwal aliyul azim, dan Allah dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu Allah menyebutkan setelah itu sekali lagi tanda-tanda kekuasaannya ya, yang menunjukkan keagungannya. Takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit pecah dari arah atasnya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka juga memohonkan ampun untuk yang ada di bumi. Untuk siapa yang ada di bumi? Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di sini sekali lagi Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah katakan hampir-hampir langit pecah dari atasnya. Hampir-hampir langit pecah dari atasnya. Dari arah atas. Maksudnya apa? Di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan tansyaqqu kullu wahidatin fawqa allati taliha min 'azamatillahi ta'ala. Hampir-hampir langit pecah, masing-masingnya di atas yang lainnya. Karena langit kan berlapis kan, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Hampir-hampir langit nih, langit 7 pecah di atas langit ke-6, langit 6 pecah di atas langit ke-5. Karena apa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya langit, benda atau istilahnya makhluk yang kita lihat seakan-akan mati, sebenarnya memiliki perasaan. Di antaranya perasaan apa? Takut kepada Allah. Ya, jadi mereka hampir pecah karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau langit aja begitu, yang besar aja merasa takut pada Allah, maka kita yang kecil segini dibandingkan langit, kita lebih besar mana? Nah, maka harusnya kita lebih takut lagi kepada Allah, kecil ya.
Lalu Allah sebutkan berikutnya, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Maksudnya apa? Ay mulabisina lil hamd. Mereka bertasbih sambil memuji Allah. Bertasbih maksudnya apa? Ucapan subhanallah, maha suci Allah. Artinya mereka mensucikan Allah, ya. Walaupun mungkin bahasanya beda dengan kita, tapi intinya mereka pun bertasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan sambil mereka memuji Allah. Lihat tuh, para malaikat bertasbih dan memuji Allah. Itu saja? Tidak. Berikutnya, wa yastaghfiruna liman fil ard. Mereka memohonkan ampun untuk siapa yang ada di muka bumi. Siapa yang ada di muka bumi? Bukan cuma manusia, bukan manusia ya. Kalau manusia secara umum enggak, tapi minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, jadi para malaikat ini mendoakan kita yang beriman supaya dapat apa? Ampunan Allah, ya. Kenapa harus disebutkan al-mu'minin, orang beriman? Kenapa? Kenapa nggak disebutkan orang kafir? Ya, karena orang kafir tidak layak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus apa sikap, apa yang seharusnya terhadap orang kafir? Hidayah. Doa agar mereka dapat hidayah, bukan doa dapat ampunan, Bapak ya. Ini kalau orang kafirnya masih hidup, tapi kalau orang kafirnya mati bagaimana? Ya udah nggak dapat, nggak layak dapat doa sama sekali, ya. Mau doa hidayah juga udah terlambat, istighfar nggak dapat, ya. Nah ini ya, para malaikat memohon ampun di sini kepada Allah untuk siapa yang ada di muka bumi, yaitu orang-orang beriman. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Imam Al-Mahalli di sini, ala innallaha huwal ghafuru li auliyaihi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun bagi para walinya. Ar-Rahim, penyayang bagi mereka. Artinya Allah maha pengampun dan penyayang bagi wali-walinya. Nah, wali-walinya Allah itu siapa, Bapak? Apakah yang bisa terbang di udara? Bisa jalan di atas air? Atau bisa makan beling? Karena ada yang kayak gitu. Kalau orang Indonesia kan kayak gitu. Lihat yang aneh-aneh dikit, wali Allah katanya. Bisa makan beling, wali Allah. Bisa apa? Ditusuk benda tajam tidak berdarah, wali Allah. Ya kan kayak gitu. Nah, bukan wali Allah. Wali Allah bukan begitu. Wali Allah tidak dikenal dengan itu. Siapa wali Allah? Allah sebutkan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Nah ini wali Allah, beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka itu wali Allah, walaupun tidak bisa jalan di atas air. Bapak bisa jalan di atas air? Nggak bisa. Tapi kalau beriman bertakwa, wali Allah. Nah, kalau ada orang bisa jalan di atas air tapi tidak beriman dan tidak bertakwa, maka dia bukan wali Allah. Ya, makanya Laith pernah berkata, seandainya aku menyaksikan ada sahibul hawa, orang sesat, jalan di atas air, nggak akan saya percaya. Berita ucapan Laith ini sampai kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, masih kurang. Seandainya aku menyaksikan seorang sesat bisa terbang di udara, saya juga nggak akan percaya. Artinya nggak akan yakin bahwa dia wali Allah, orang sesat. Makanya patokan wali Allah bukan dilihat dari kemampuan seperti itu, dilihat dari apa? Amaliyahnya, akidahnya. Karena Bapak, yang bisa aneh-aneh begitu bukan cuma apa orang-orang yang katanya disebut apa wali dari kalangan umat Islam, orang-orang kafir Hindu pun bisa begitu. Dia bisa terbang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di India, itu di zaman beliau itu, ada orang yang bisa terbang.
Maka jangan kita terpesona, orang bisa terbangin wali Allah. Enggak. Lihat akidahnya seperti apa, lihat amaliyahnya seperti apa. Karena dia bisa terbang, bantuan siapa? Jin, ya. Maka kita jangan tertipu. Karena kita masyarakat kita melihat yang aneh sedikit udah langsung, oh, ini orang wali Allah, ini orang yang dicintai Allah. Belum tentu. Ya, karena para dukun pun kadang mereka pun punya itu. Banyak Bapak ya. Kejadian misalkan ini, ada sebagian orang berobat ke dukun. Dia naik angkot dari rumahnya nyampe dukun, sampai depan rumah dukun. Dukun bilang gini, tadi Anda naik angkot warna ini kan, turunnya di sini kan, lalu jalan ketemu orang ini kan, lalu kesini kan. Kalau orangnya yang lemah iman, hebat ya dukun ini ya. Berarti dia punya ilmu, kan kayak gitu. Padahal itu bantuan apa? Jin dan setan. Maka jangan tertipu ya dengan yang aneh-aneh itu. Patokannya orang yang yang disebut wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa, walaupun tidak punya karomah. Karomah itu tadi keajaiban-keajaiban itu. Jadi tidak disyaratkan seorang dijadi wali Allah kalau punya karomah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Makanya Imam Al-Qurtubi membantah kaum sufi yang menyatakan bahwa wali Allah mesti punya karomah, mesti punya keanehan-keanehan tadi. Enggak. Syarat seorang menjadi wali Allah bukan harus punya karomah, tapi mesti apa tadi? Beriman dan bertakwa, walaupun tidak punya karomah, tidak punya keajaiban yang Allah berikan. Tapi kalau ternyata dikasih karomah, yaitu pemulihan Allah untuk dirinya. Dan itu terjadi Bapak ya. Karomah itu ada. Ahlus Sunnah meyakini adanya karomah. Ya, kelebihan, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Seperti terjadi pada para sahabat, seperti terjadi pada para tabi'in. Umar bin Al-Khattab punya karomah. Abu Bakar As-Siddiq punya karomah. Ya. Nah, tapi karomah mereka tidak direncanakan. Jadi karomah itu tidak bisa direncanakan. Jadi nggak ada orang yang merencanakan karomah. Misalnya, dengerin, saya punya karomah. Ini pendusta ini, bukan wali Allah. Kalau ada orang yang datang sini, saya menunjukkan karomah saya. Ini berarti bukan wali Allah. Karena wali Allah tidak mungkin menampakkan karomahnya dan tidak bisa merencanakan munculnya karomah. Karomah itu tiba-tiba, Bapak. Seperti Umar bin Khattab ketika khutbah mengirim pasukan ke suatu tempat untuk berperang. Umar bin Khattab tiba-tiba ditampakkan pasukannya sedang dikepung oleh musuh. Lalu berkata, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, wahai pasukan naik ke bukit, naik ke bukit. Tiba-tiba dia ditampakkan. Dan pasukan yang dikirim pun, yang letaknya jauh dari Madinah, tiba-tiba mendengar suara Umar. Apa ini? Wahai pasukan naik bukit, naik bukit. Mereka pun naik bukit, akan selamat dari guntingan musuh. Nah, apa? Kayak video call. Nah, ini terjadi, apakah berkali-kali? Cuma sekali aja. Dan Umar bin Khattab tidak merencanakan. Nah, maka Bapak mungkin aja nih kalau ada orang nih, misalkan dia ditembak lalu tidak luka, dan orangnya beriman dan bertakwa, berarti namanya apa? Karomah. Tapi ini tidak direncanakan. Kalau ada direncanakan, lihat nih, saya nunjuk ini, tembak, nggak tembus, ini karomah, ini bohong ini. Ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ya udah, kita lanjut ya. Jadi wali Allah sekali lagi orang yang beriman dan bertakwa ya. Jadi ingatlah kata Allah, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu kepada wali-walinya. Dan wali-walinya yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, Bapak-bapak, ayolah ikhwah, tadi dari ayat yang ketiga, keempat, kelima, di situ kan Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya tidak? Allah menyebutkan langit bumi milik Allah. Lalu langit hampir pecah karena takut kepada Allah, segan dengan keagungan Allah. Para malaikat bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, semua tanda kekuasaan ini menuntut hamba, menuntut kita untuk tunduk hanya kepada Allah. Menuntut kita hanya mengabdi kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang
mengabdi kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berarti ini orang yang sangat kurang apa? Kurang ajar, ya. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah sudah nampak di depan matanya, tapi dia malah menyekutukan Allah. Makanya Allah sebutkan pada ayat setelahnya, menyinggung orang-orang yang kurang ajar ini, ya. Allah katakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi mereka, Allah menjaga mereka, ya. Wa ma anta alaihim biwakil, dan engkau tidak diserahi mengawasi mereka. Nah, ini Allah menyinggung tentang orang-orang musyrik. Ya, mereka sudah tahu tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi malah tidak beribadah pada Allah. Kata Allah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Siapa maksudnya? Mengambil pelindung selain Allah? Siapa maksudnya? Di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan al-asnam. Apa itu al-asnam? Berhala, ya. Sebenarnya bukan cuma berhala, siapapun yang mengambil pelindung selain Allah, tunduk kepadanya seperti tunduk pada Allah, maka ini termasuk terlarang. Nggak mesti berhala, Bapak. Karena sebagian orang membawakan makna syirik pada apa? Penyembahan terhadap patung, terhadap pohon, terhadap apa lagi? Pohon, patung, apalagi pohon keramat, benda tertentu, keris lah. Tapi kalau beribadahnya kepada penghuni kubur tidak dianggap syirik. Nah, ini keliru, ya. Siapapun yang tunduk kepada makhluk seperti tunduk pada Allah, itu berarti syirik. Ya, siapapun yang beribadah kepada makhluk itu syirik. Allah katakan di sini, dan orang-orang yang mencari pelindung selain Allah, Allahu hafizun alaihim. Allah mengawasi mereka. Allah mengawasi mereka. Maksudnya apa? Muhsin alaihim liyujaziyahum. Allah menghitung perbuatan mereka untuk membalas mereka. Ya, jadi di sini sebenarnya apa ya? Hiburan untuk nabi kita. Artinya nabi kita jangan terlalu pusing memikirkan orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Karena Allah sudah mengawasi mereka. Allah menghitung semua perbuatan mereka dan akan membalas mereka. Dan ini dikuatkan dengan kalimat setelahnya. Karena ayat setelahnya, wa ma anta alaihim biwakil, dan engkau bukanlah wakil mereka. Wakil itu apa sih? Apa yang disebut wakil? Kalau di Quran terjemah apa diterjemahkan itu? Engkau bukanlah diserahi untuk mengawasi mereka, kan? Karena namanya wakil kan begitu kan? Ya misalnya gini lah. Saya punya proyek apalah di daerah mana? Di daerah sinilah, anggap di Saliguma atau mana lah. Lalu saya tidak bisa nengok proyek itu. Lalu saya ngutus orang, tolong kamu awasi itu ya, sana bagaimana kerjanya. Berarti dia sebagai apa? Wakil saya. Nah, Nabi ini tidak ditugaskan oleh Allah sebagai wakilnya orang-orang musyrik yang ngawasi mereka, memantau mereka, enggak. Terus tugas Nabi apa? Cuma menyampaikan wahyu, memberikan peringatan kepada mereka. Mereka terima atau tidak urusan mereka. Yang penting sudah disampaikan. Nah itu ya. Ini maksudnya. Wa ma anta alaihim biwakil, dan engkau sekali-kali bukanlah wakil terhadap mereka. Bukan orang yang diserahi untuk mengawasi mereka. Nah ini maksudnya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, tahsul matluba minhum wa ma 'alaika illal balagh. Engkau sekali-kali bukanlah wakil mereka, yaitu mendapatkan apa yang dicari dari mereka. Maksudnya dicari mungkin apa kesalahan mereka dihukum gitu, enggak. Wa ma 'alaika illal balagh, tidaklah kewajibanmu kecuali apa? Menyampaikan wahyu. Nah, kalau ini kewajiban nabi kita, maka begitu pula kewajiban kita. Ya, kita cuma bisa menyampaikan, ya, memberikan nasihat, menyampaikan selesai. Adapun menerima atau tidak bukan urusan kita. Kita tidak boleh maksa orang untuk mengikuti nasihat. Makanya Bapak-bapak, kata Imam Ibnu Hazm ini pernyataan bagus, idza nasahta bi syartil qabuli minka fa anta zalim. Ini pernyataan bagus dari Imam Ibnu Hazm. Jika engkau memberikan nasihat
dengan syarat nasihatmu diterima, maka engkau telah zalim. Sini saya ngasih nasihat kamu, tapi kamu harus jalankan nasihat saya. Kalau nggak menjalankan nasihat saya, kamu akan duit. Nah, ini zalim nih. Siapa kamu? Kok bisa memaksa? Nabi saja tidak bisa memaksa. Masa kamu memaksa orang untuk mengikuti arahan nasihat kamu? Nah, itu nggak bisa, Bapak ya. Nah, itu makna ayat surat Asy-Syura ayat ke-1 sampai ayat ke-6 ya. Sudah maksudnya. Ya udah, nanti insya Allah faidah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi akan kita bahas atau akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.